Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, mari kita fokus pelan-pelan. Kembali ke makna syafaat yang tadi kita sampaikan. Ya, syafaat adalah satu anugerah, penggenapan dari amalan, pemberian ampunan, pemaafan dari kesalahan-kesalahan, perantara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil semua hal tadi, semua makna tadi, bukankah ini mengarah kepada cinta Allah Subhanahu wa taala? Yang menariknya, formulasi cinta dalam Al-Qur'an ketika seorang hamba mendapatkan cinta Allah, itu formulasinya, raihan yang didapatkan pertama kali adalah buah-buah dari syafaat. Buah syafaat itu kan ampunan Allah tadi kan? Ya, pemaafan dari kesalahan, peringanan dari dosa-dosa, bahkan penghapusannya. Itu ternyata ketika kita lihat di Al-Quran, buah dari syafaat ini, yang tadi disebutkan, itu lahir dari cinta Allah kepada hamba. Nah, formulasi cinta ini disebutkan langsung dalam Al-Quran, serta konsekuensi untuk mendapatkan buah cinta tadi, atau hasil dari syafaat. Ya. Yuk kita lihat, Quran surah ketiga ayat 31. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat surah Az-Zumar tadi ayat 44, di sana qul, di sini qul. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian, jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dituliskan dalam tema kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tuhibbunallaha, kalian serius mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah Subhanahu wa taala, lihat kata kuncinya, fattabi'uni, maka buktikan cinta itu, buktikan komitmen cinta itu, fattabi'uni, dengan cara cepat mengikuti aku, yakni mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan dulu, yuhibbukumullahu, ini clue-nya. Yuhibbukumullahu, maka orang-orang yang mampu mengikuti tuntunan Nabi dalam kehidupannya, dalam dia beraktivitas, dalam dia mengerjakan segala hal, yuhibbukumullah, dia akan berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan buah dari cinta itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan itulah Allah akan berkenan memberikan ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Perhatikan kalimatnya, yuhibbukumullahu, yuhibbukumullahu, kemudian pasangannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ketika cinta diberikan, yaghfir lakum dzunubakum, yang pertama Allah berikan pada orang-orang yang mendapatkan cinta Allah, ternyata bukan materi dunia, bukan kedudukan, bukan harta benda, hati-hati, tapi ampunan dari semua dosa-dosa. Ini bentuknya jamak. Dzambun itu bentuk tunggalnya, dzunubun bentuk jamaknya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, kata Allah yang pertama diberikan ampunan dari semua dosa-dosanya. Bukankah ampunan dari segala dosa itu adalah buah dari syafaat? Ya? Ya, kalau kita lihat tuh, ya, bagaimana hubungannya tuh, ya, gambarannya. Dari syafaat tadi telah kita uraikan, kemudian syafaat gambaran dari cinta Allah. Orang yang cinta Allah diminta untuk membuktikan cintanya dengan mengerjakan amalan tertentu. Lantas turun cinta itu, ketika cinta diberikan, maka buah dari syafaat itu ampunan dari semua dosa yang menggenapkan semua amalan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ingin kita katakan siapa yang berpeluang mendapatkan syafaat itu, maka dijawab oleh ayat ini, fattabi'uni, yaitu orang-orang yang mau mengikuti tuntunan atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu sudah tepat kalau panitia memberikan judul dengan itu syafaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah ada clue-nya di situ. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat? Syarat pertama ini. Mengikuti tuntunan atau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang pertama. Baik, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendapati informasi ini, dan alhamdulillah kita telah masuk dalam frame syafaat yang dimaksudkan. Artinya peluang ini sudah hadir di hadapan kita.
Ya, alhamdulillah sampai sore hari ini ya kita memastikan diri menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang selalu diupdate ya komitmen itu, pernyataan itu 5 kali bahkan dalam sehari sedikitnya. Ya, bukankah dalam setiap sholat kita menegaskan kembali bahwa kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 5 waktu kan dalam sehari. Subuh sekali, zuhur 2 kali sudah 3, asar 2 kali sudah 5, maghrib 2 kali sudah 7, isya 2 kali sudah 9. Jadi paling sedikitnya kita 9 kali itu ya dalam sehari, paling sedikitnya dalam sholat untuk menegaskan bahwa ya Allah, aku menuhankanmu, tiada Tuhan selain Engkau, aku siap mengabdi kepadamu dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW yang aku tetapkan sebagai Rasul dan petunjuk-petunjuk darimu yang dibawanya. Nah, jadi alhamdulillah sepanjang kita masih menunaikan salat, sepanjang kita beriman kepada Allah, maka frame kesempatan bingkai yang hadir di hadapan kita untuk mendapatkan kesempatan meraih syafaat itu terbentang luas. Tinggal persoalannya, apakah kita akan masuk ke bingkai syafaat itu? Ya, ini pintunya sudah ada, ya ini dikasih ini setiap kita nih, silahkan ini ada pintu syafaat, mau dibuka nggak? Ya, jadi sangat sayang sudah diberikan peluang, pintunya ada, Anda nggak buka. Jadi yang salah bukan Allah, yang salah bukan Rasulullah. Ya, karena itu sangat berbahagia jika seseorang berpetualang dalam kehidupan di muka bumi, lalu pintu syafaat diberikan dan dia mau membuka pintunya. Sekarang bahasan selanjutnya ini menjadi pamungkas dari sesi pembahasan kita saat ini. Seperti apa gambaran kunci-kunci yang diberikan kepada kita untuk membuka pintu syafaat itu sehingga melahirkan kebahagiaan bagi kita karena dapat memasukinya. Untuk membuka pintu itu kita butuh kunci-kuncinya. Nah, kunci ini yang akan kita urai di kesempatan kali ini untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW khususnya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait dengan kunci-kunci pintu syafaat yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita. Karena itu kita akan berinteraksi dengan keterangan Nabi SAW ya khususnya terkait dengan hal-hal yang berkelindan dengan persoalan syafaat. Karena keterangan Nabi SAW ada dalam hadis, karena itu kita coba lacak dalam kitab-kitab hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, satu. Ya, kita sekarang akan masuk ke kunci-kunci pembuka pintu syafaat. Ya. 1, ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ini saya ada kitabnya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam topik yang ketiga. Jadi ada 97 topik atau 97 kitab di Sahih Al-Bukhari. Topik yang ketiga, nomor hadis 99. Bab yang ke-33. Babul hirfi 'alal hadis. Ya, bab semangat untuk mencari dan mempelajari hadis, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya langsung cepat ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis ini, perhatikan kalimatnya, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. As'adun nasi, orang yang paling bahagia, bisyafa'ati, karena mendapat syafaatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Baik, 1, saya kembalikan. 1, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 99 dalam Kitabul Ilmi. Kita tuliskan amalannya. Yang pertama, tadi syafaat milik Allah, lalu Allah memberikan penegasan ya kepada Nabi Muhammad SAW. Penegasan yang pertama, Allah menyampaikan ada peluang diberikan langsung kepada Nabi Muhammad sebagai apresiasi tertinggi, penghargaan tertinggi pada seorang nabi dan rasul ya untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan syafaat Nabi ini? Nabi sendiri yang langsung menyampaikan. Kata beliau, as'adun nasi, orang yang paling berbahagia. Ya, orang yang paling berbahagia bi syafaati, yang mendapatkan syafaatku yaumal qiyamati, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ialah orang yang mampu dengan ikhlas, awas,
Orang yang mampu dengan ikhlas, dengan tulus mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas bersyahadat, min qalbihi au nafsihi, yang bersumber langsung dari kalbunya, dari jiwanya. Ini kunci syafaat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kunci syafaat yang pertama, kalau kita ingin buka pintu syafaat ini, yang utama ini. Ya, yang utama ini. Sampai-sampai di hadis lain Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah." Kata Nabi, kalau ada orang yang benar-benar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya sebelum ia wafat, kata Nabi, ia menggenggam surga. Dakhala al-jannah, ia berpotensi besar masuk surga. Ya. Nah, itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Nah, kuncinya di mana? Ini kalimat nabinya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang berpeluang mendapatkan syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat kelak adalah orang yang mampu, satu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, bersumber dari kalbunya, bersumber dari jiwanya. Ini penting saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ciri seseorang yang mengucapkan syahadat bersumber dari jiwanya? Karena setiap muslim, tadi saya katakan, itu berpotensi mengucapkan kalimat syahadat. Artinya semua orang berpeluang mendapatkan syafaat. Tapi tidak semua yang mengucapkan syahadat di lisannya itu bisa bersumber dari hatinya. Bahkan nanti turun Quran surah ke-49. Quran surah 49 di ayat yang ke-14. Jadi ada orang-orang, sekelompok orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah beriman, kami telah mengimplementasikan syahadat di lisan sampai masuk ke dalam qalbu." Turun jawaban. Ya, turun ayat ini mengatakan, "Qalatil a'rabu amanna." Orang Arab Baduy berkata, datang kepadamu, "Kami telah beriman dengan benar." Kata Allah, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad SAW, kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan dulu, kalian baru masuk Islam. Bukankah syarat masuk Islam pertama mengucapkan dengan lisan? Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan di lisan. Ketika diucapkan di lisan, sah dia sebagai muslim. Tapi persoalannya, apakah kalimat tadi yang disampaikan di lisan mengalir ke dalam jiwa kita? Ke hati kita? Ya, ini ada perbedaannya. Kata Al-Quran langsung ditegaskan, jika syahadat yang diucapkan itu mengalir sampai kepada kejiwanya, ya, maka ini akan melahirkan satu getaran dalam jiwanya, berbentuk sebuah keyakinan tanpa ragu terhadap apa yang ia yakini, yang ia peluk, yaitu Islam. Ya, keyakinan tanpa ragu itulah yang disebut dengan iman namanya. Orangnya disebut dengan mukmin namanya. Nah, ciri-ciri orang yang punya iman, yang bernama mukmin itu, ini punya cirinya. Ketika syahadatnya sampai ke dalam jiwanya, kemudian masuk ke dalam jiwa takwanya, yang tadi saya sebutkan di awal, dia menjadi mukmin, bukan sekedar muslim. Ya, dia punya iman, keyakinan tanpa ragu dalam jiwanya, maka getaran keimanan ini itu akan menjadi cahaya yang memberikan bimbingan kepada setiap anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan sesuai dengan bimbingan imannya. Perbuatan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Bimbingan iman yang mengiringi perbuatan itu yang ditetapkan, disetujui oleh Allah, dianggap baik oleh Allah, disebut dengan salih namanya. Maka muncullah di sini istilah amal saleh. Amal saleh. Karena itu setiap kita menemukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu seringkali diiringi dengan kata amal saleh. Sekarang tiba waktu asar kan? Tadi kan kita salat asar ya? Sekarang surah Al-Asr, lihat ayat surah ke-103. Wal asr. Ya, wal asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi kesempatan waktu yang diberikan pada setiap hamba. Asar itu bukan sore. Asar itu setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia itu berpeluang rugi karena tak mampu menggunakan kesempatan yang aku berikan, kata Allah, untuk meniti aktivitas yang baik. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menjadikan waktu tadi sebagai momentum untuk mengkreasikan dengan imannya.
illal ladzina amanu, disebut iman dulu. Lalu setelah dia punya iman, apa dampaknya? Wa amilus salihat. Iman itu akan membimbing dia untuk mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang yang berucap dengan lisannya syahadu an la ilaha illallah, kemudian sampai kepada jiwanya secara tulus, secara ikhlas, itu akan tampak semua karakternya dari setiap perilakunya. Jadi kalau kita ingin mengecek apakah keimanan sudah sampai kepada jiwa, itu bisa dilihat dari perilaku kita. Apakah iman itu memancarkan cahaya yang membimbing anggota tubuh kita untuk bersikap? Akan kelihatan. Akan nampak dari perilaku seseorang.